Padahal anaknya kiai, anaknya syekh. Tapi siapa orang yang menimba, mencari dan menggali ilmu, walaupun orang tuanya ini adalah satpam, orang tuanya adalah petani, orang tuanya seorang yang membeli ban di pinggir jalan, tapi ketika dia bersungguh-sungguh mencari ilmu, maka dia akan menjadi seorang ulama. Tidak ada di dalam agama Islam ini penkultusan yang alim itu harus anaknya orang hebat, anaknya petani, anaknya satpam dan nelayan tidak bisa jadi alim. Tidak ada seperti ini di dalam agama. Man syara 'ala darbi wasal. Siapa yang berjalan di jalannya ulama, mereka juga akan sampai. Tergantung kitanya. Mau enggak kita seperti ulama-ulama yang dulu? Kalau kita ingin jadi seperti ulama yang dulu, kurangi tidurnya, mereka kurang tidurnya. Kurangi makannya, enggak banyak makannya mereka. Belajarnya banyak. Baru bisa jadi ulama seperti pendahulu-pendahulu. Mangane telung piring, turune 10 jam ketirane, ya tidak bisa jadi ulama. Insya Allah dia itu kalaupun jadi apa? Jadi tukang masak. Kenapa? Biasa makan. Kalau jadi ulama ya dikurangi makannya, dikurangi tidurnya, dikurangi bermainnya. Digunakan apa waktunya? Semua waktunya digunakan untuk ilmu. Digunakan untuk mutola'ah, digunakan untuk murajaah. Dengan ilmu ini wahai anakku, kata raja ini, dengan ilmu ini wahai anakku, seorang budak bisa mengalahkan derajat daripada ayahmu raja ini. Dengan ilmu seorang budak, kedudukannya bisa mengalahkan daripada seorang raja. Nah kita setiap acara membaca maulid agar kita dekat dengan Nabi Muhammad, dan tidak ada yang paling dekat dengan Nabi Muhammad kecuali mereka yang menimba dan melanjutkan tongkat estafet Nabi Muhammad. Nabi ini diutus oleh Allah menyampaikan risalah kepada hamba, kepada umatnya, dan mereka yang melanjutkan daripada tugasnya Nabi Muhammad, inilah mereka orang-orang yang alim, orang-orang yang hebat, pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, setiap ada acara perkumpulan kita membaca maulid Nabi. Kenapa? Yang kedua, kita mengambil barokah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih yang tidak mau barokah Nabi? Siapa? Yang tidak mau dengan barokahnya Nabi Muhammad itu siapa? Jangankan kita, sahabat-sahabat mereka yang hidup di zamannya Nabi Muhammad, mereka itu berebut barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sekelas sahabat yang setiap hari kedua matanya melihat Nabi Muhammad, masih mengambil barokah kepada Nabi Muhammad. Apalagi kita yang hidupnya jauh dengan kehidupan Nabi Muhammad, tidak pernah melihat Nabi Muhammad, maka harusnya kita ini lebih rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam hadis, Nabi itu kalau berwudu, setelah berwudu, sahabat ini berebut air wudu bekasnya Nabi Muhammad. Berebut air wudu bekasnya Nabi Muhammad. Sampai disifatkan apa oleh perawi hadis? Kadu ayat tadilu min athari wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini para sahabat hampir saja saling bunuh untuk berebut air wudu bekas Nabi Muhammad. Rebutan banyu wudu itu sampai kate paten-patenan, sampai mau saling bunuh hanya berebut air wudu bekasnya Nabi Muhammad. Kalau sekarang bunuh-bunuhan, kenapa? Karena tetangganya mengambil tanahnya 1 meter. Mau saling bunuh sesama saudara karena perebutan warisan orang tuanya.
Kalau sekarang mereka saling bunuh berebut dunia. Kalau dulu para sahabat mereka saling bunuh karena akhirat, berebut barokahnya Nabi Muhammad, sampai mereka yang tidak mendapatkan air wudhu bekasnya Nabi Muhammad, tangannya ditempelkan kepada tangan temannya yang telah menyentuh air wudhu Nabi Muhammad. Sampai itu mereka ini sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Luar biasa mereka ini dengan yang namanya barokah. Makanya orang-orang dulu itu kita lihat, kalau sudah ada haulnya para habaib, haulnya para kiai, mereka itu berbondong-bondong mendatangi acara tersebut dan meramaikan. Apa harapannya mereka? Mereka ingin dapat barokahnya. Mereka yang punya toko berharap tokonya laris, barokah hadir acara-acara tersebut. Mereka yang menjadi nelayan barokah, berharap barokah apa? Kalau menangkap ikan dapat banyak. Mereka yang punya sawah berharap panennya banyak. Itu masih barokah daripada umatnya Nabi Muhammad, para ulama, para habaib dan yang semisalnya. Bagaimana dengan dahsyat daripada barokahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Sampai Nabi itu kalau meludah, ludahnya itu tidak bertahan lama dari tanah. Nabi itu meludah, gak sampai 5 detik, sahabat geruduk lari rebutan ludahnya Nabi Muhammad. Mereka yang mendapatkan ludah tadi langsung digosokkan di anggota badan yang sakit. Anggota badan yang sakit langsung dioleskan ludah bekasnya Nabi Muhammad. Subhanallah, detik itu pula sembuh. Iya, ludahnya Nabi Muhammad, ludahnya Nabi Muhammad. Coba ludahnya orang Probolinggo, ada yang ludah diambil, coba gosokkan kemana? Ke kulitnya, panut, kadas, beda. Walaupun sama-sama ludahnya, itu ludahnya Nabi Muhammad, yang ini ludah selain Nabi Muhammad. Jangankan sahabat.